Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabeah. Halo Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Najwa Suraya. Saya berasal dari SD Impres 26 Ambon. Pada kesempatan ini, saya ingin bercerita dengan judul Impianku yang Tertunda. Awalnya, aku mendengar sebuah wilayah di negara Cina, yakni Wuhan, dilanda virus corona atau COVID-19. Aku berpikir negaraku akan baik-baik saja. Namun, takdir berkata lain. Negaraku pun dilanda virus corona dan tak disangka menyebar hingga ke wilayahku Ambon Manise ini pada bulan Maret tahun 2019. Tak terpikirkan olehku, sekolah akan dihentikan kegiatannya untuk sementara waktu. Serentak, sekolah-sekolah di Indonesia dan juga di wilayahku ditutup dan kami harus belajar secara online melalui aplikasi Zoom. Rindu terobati, dapat melihat teman-teman lewat layar. Namun, sedih rasanya tidak dapat bertemu, bermain, bercerita, dan tertawa bersama-sama. Kupikir hanya sebentar. Nyatanya, ini tahun kedua aku belajar dari rumah. Sedih. Sungguh, aku sedih. Impianku bermain, belajar bersama, harus tertunda lagi. Banyak harapan yang diimpikan olehku. Aku ingin bisa bersekolah dan belajar dengan normal seperti dulu. Terkenang olehku bisa kembali bermain dan bercanda bersama teman-temanku. Berjalan pulang sambil bernyanyi menunggu angkutan. Oh, aku rindu. Aku ingin bermain ke rumah teman dan mengerjakan tugas bersama tanpa dibatasi oleh syarat dan ketakutan akan tertular virus ini. Aku juga rindu ingin bertemu dengan sanak saudara, sepupu-sepupuku di kampung, dan yang di luar kota. Sejak wabah ini menyebar, aku bahkan belum pernah ke kampung orang tuaku. Rindu rasanya. Kapan ini semua akan berakhir? Aku tak bisa menjawabnya. Namun, yang bisa aku lakukan sebagai warga negara yang baik adalah dengan mematuhi protokol kesehatan yang dihimbau oleh pemerintah dengan menerapkan gerakan 5M. Bagiku, 1B, 5M. Apa saja itu? Yang pertama, berdoa. Teman-teman, sehebat apapun upaya yang kita lakukan untuk pencegahan ini, iringilah dengan berdoa, meminta perlindungan Tuhan agar kita terhindar dari wabah yang tengah melanda. Kedua, memakai masker. Teman-teman, masker saat ini merupakan benda wajib yang harus selalu kita pakai ketika beraktivitas di luar rumah. Sayangnya, masih banyak dari kita yang tidak tahu
bahkan acuh dari penggunaan masker yang benar. Masker tidak hanya dipakai agar kita tidak tertular virus ini, tapi juga digunakan agar kita tidak menulari orang lain. Sayangi diri dan keluarga kita ya teman-teman. Ketiga, mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir. Harus dengan tahapan yang benar ya. Caranya, basahi kedua tangan dari telapak tangan hingga pertengahan lengan dengan air bersih yang mengalir. Tuangkan sabun secukupnya dan oleskan ke kedua tangan hingga menutupi seluruh permukaan tangan. Kemudian, gosokkan kedua telapak tangan dan punggung tangan kamu secara bergantian. Jangan lupa oleskan juga jari-jari tangan dan sela-sela jari sampai bersih. Bersihkan kedua ibu jari tangan dengan cara menggenggam dan memutar ibu jari secara bergantian. Bilas tangan dengan bersih pada air yang mengalir dan keringkan. Oh iya teman-teman, jangan lupa kita harus selalu membawa hand sanitizer ya, supaya kamu bisa segera membersihkan tangan setelah memegang benda-benda di tempat umum. Yang keempat, menjaga jarak. Untuk mencegah meluasnya penularan COVID-19, dianjurkan pula untuk menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Kelima, menjauhi kerumunan. Teman-teman, sebisa mungkin jangan naik angkutan yang terlalu penuh ya. Jika penuh, hindari bersentuhan dan tetap menggunakan masker dengan benar. Keenam, membatasi mobilisasi dan interaksi. Teman-teman, jika tidak penting, batasi keluar rumah ya. Sedih memang, kita tidak bisa bertemu, bermain, bertatap muka. Tapi, aku akan lebih sedih kalau sampai hal buruk terjadi karena kita melanggar protokol kesehatan. Aku berharap dengan patuhnya kita pada protokol kesehatan dengan menerapkan gerakan 1B5M, maka wabah ini akan segera berakhir dan kita bisa ke sekolah bersama lagi, bermain dan tertawa bersama-sama. Aku ingin teman-teman juga rindu kan bersama-sama lagi? Iya, kami ingin. Ayo, dukung pemerintah melawan COVID. Corona no, sekolah yes. Sekian dari cerita ini. Pesan moral dari cerita ini adalah: pertama, taati pemerintah. Kedua, patuhi protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari virus corona. Oke teman-teman, tado di rumah dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabea!